guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita ada 2 unit Velfire yang akan kita facelift ya. Yang satu ini dari kota Jambi, yang satu ini dari Bali guys. Ya, jadi cukup jauh kedua mobil ini datang, tapi keduanya yang mau mirip adalah kondisinya guys ya. Kondisinya sama-sama kurang oke ya, tapi ini akan kita facelift sama-sama. Ya, keduanya akan kita facelift ke tipe yang 2020 di tampilan depan ya. Lampu juga akan kita modif. Cuman secara restorasi nanti yang dari Jambi ini akan jauh lebih lengkap dibandingkan yang dari Bali ini guys ya. Ini kalian bisa lihat nih lampu putek, nanti akan kita bikin jadi kilap. Ban velg sih sementara kedua-duanya belum. Ini akan kita siram guys ya. Kita akan siram, warnanya akan jadi hitam full, ganti baru. Yang ini enggak ya, cuman facelift aja. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Pagi hari ini hujan di Semarang. Kalian bisa lihat nih dashboard sampai seperti ininya. Ya, juga dashboard tengah. Ya, dashboard tengahnya kayak gini. Nanti akan kita pasang head unit Android Tesla. Ya, setir akan kita rajut ulang dan akan kita restorasi. Plafon juga nanti akan jadi hitam. Kita akan motif lengkap. Jadi cakep di mobil ini. Kita akan kombinasi nanti juga joknya nggak melulu hitam, tapi akan ada warna terakotanya guys ya. Ya, ini yang jok tengah seperti ini akan kita beresin semua. Jadi tampilan mobil ini akan cakep dan fresh kembali guys ya. Oke, ini yang dari Jambi udah kita lihat. Gimana nih yang dari Bali guys ya. Oke, door trim udah di iniin, tapi akan kita ganti baru. Ngasih proses jahit ya. Karpet tuh sampai seperti itunya guys ya. Dashboard juga sama. Ini krum-krumannya pinggir juga sama. Jadi ini memang jadi kelemahan dari Alphard ANH20 ya, yang tahun-tahun seperti ini. Nanti akan kita juga bikin jadi blackwood ya, door trimnya. Ini interiornya kayak gini. Cukup kotor ya guys ya kondisi. Karet-karet di sini juga pada rusak semua, tapi kita nggak akan sentuh juga. Mungkin yang ini akan kita bantu kupas supaya mobilnya kelihatan lebih rapi lah ya guys. Stop lamp juga akan kita ganti yang baru guys. Oke, setelah ini kita akan ikuti prosesnya sama-sama dari Velfire Bali dan Jambi ini guys. Ya, apa aja yang akan kita kerjakan, kalian lihat. Halo guys, kalian udah lihat mobil ini dari awalnya dan beberapa kali saya bikin juga proses vlognya. Sebetulnya cukup panjang waktu kerjanya, cuman karena kita juga cukup sibuk. Kemarin di hari-hari menjelang lebaran kita keluarin cukup banyak mobil. Mungkin kita nggak banyak bikin proses kerja dari mobil ini guys. Tapi seperti inilah ya jadinya mobil ini Velfire ya, sepertinya sih tahun 2012-an. Yang datangnya juga kurang oke. Udah kita perbaikin sedemikian, kita restorasi, kita modifikasi, facelift ke tahun 2022 ya. 2020 udah kayak gini kayaknya. Jadi sampai ke 2022 yang model terakhir pun sebelum ganti ke hybrid masih tetap model seperti ini. Lampu masih standar,
tapi udah kita restorasi dan kita modifikasi. Yang tadinya kusem banget udah kita restorasi dan kita nyalain ya. Seperti ini nyalanya lampunya. Headlamp yang kita modifikasi adalah ini, yang tadinya untuk lampu jauh ya, kita isi dengan 2 proji yang kecil. Kita punya square proji karena bentuknya kotak ya. Kemudian ini kita ganti LED aja, dan ini kita ganti yang biled guys, jadi bisa untuk jauh dekat. Ini aslinya memang ada tapi kurang gitu terang ya, kita ganti yang lebih oke, terangnya lebih fokus ya. Juga dengan lampu-lampu RGB di bagian dalam kelihatan rame seperti zaman now ya. Jadi bisa dipilih warnanya mau jadi seperti apa, nggak gonta-ganti juga bisa ya. Nanti akan kita stylein, mungkin kita pilih ke warna biru aja supaya nggak terlalu gaduh-gaduh guys ya. Fog lamp pakai bawaan dari kit ini guys ya, sudah langsung ada bawaannya seperti itu. Yang mobil 2012 yang tadinya kusem jadi kinclong lagi, nanti mungkin dalam video lebih teliti. Ada beberapa bagian yang penyok-penyok dari owner nggak mau diperbaikin, mungkin mau diperbaikin sendiri di kota tempat asalnya. Tapi setidaknya kalian bisa lihat secara garis besar, secara globalnya apa saja yang udah berubah di mobil ini guys ya. Velg juga kita pakai ya, kita pilihkan sesuai dengan permintaan si owner. Pakai ring 18 ya, modelnya model-model Abarth yang di tahun faceliftnya ini guys ya, tahun 2020-an, model velgnya seperti ini. Oke, yang bagian samping kita tambahkan ini juga. Kemarin datang ininya juga hilang ya, tapi kita nggak beliin, langsung kita pasang ininya yang di luar, jadi kelihatan lebih lengkap ya. Kemudian dari belakang, yuk kita lihat. Nah ya, lampu udah kita ganti, di belakang juga bumper juga itu kita ganti ya. Yang ini udah kita ganti juga full bumper. Kalau stylenya sih kayak Velfire yang terbaru, jadi modelnya garis-garis kotak-kotak seperti ini. Ya, ini yang dari tampilan belakang. Kemudian aslinya mobil ini nggak ada power back door-nya guys, bagasi otomatis nggak ada, tapi udah kita tambahkan. Ya, udah kita tambahkan. Ini penyok-penyok tuh. Tombol open close-nya dari sini. Kemudian kalian juga bisa lihat interior juga udah jadi hitam plafonnya. Ya, jok juga udah kita ubah nuansanya jadi hitam juga. Udah langsung kelihatan berbeda. Ya, nuansanya lebih cakep, lebih oke. Dan ini guys, kalian bisa lihat tirai hitam ya. Plafon juga hitam. Kemudian jok juga kita bikin yang warna senada guys. Ya, yuk kita lihat joknya seperti apa. Maka cocok, cakep nggak dipasang di mobil ini, kita lihat sama-sama. Yang tadinya jok cuman berupa captain seat, ini kita sudah ubah berupa pilot seat guys ya. Jadi tampilan udah total berubah. Ini beda dengan yang di HS kita, dari segi ukuran juga beda, dari segi kelengkapan kelas ini juga beda ya. Ada heater, cooler, pijit juga ada di sini ya. Colokan USB juga ada untuk ngecas, sudah langsung disiapkan di 2 jok ini. Kita coba posisi duduknya. Ya, jadi posisi duduk pas, kaki nggak gantung, nyender ya. Karena jok belakang dilipat, nggak bisa banyak mundur. Ya seperti ini. Jadi bisa maju, mundur, semua elektrik. Dan kita mau naikin leg restnya. Jadi pandangan ke depan juga masih enak. Pandangan jauh ke depan, longgar. Ketinggian juga pas.
Ya karena setting jok seperti ini bukan sekedar jok apapun dinaikin, ya kita harus cek. Jadi apakah kaki ini akan kena di karpet seberapa, itu kita harus cek dulu. Ketinggian sampai di atas juga sampai seberapa. Ya, ketinggian saya ini hampir 170 ya, 169, 170 lah. Ya, jadi masih oke ya, ketinggian orang Indonesia yang normal. Nuansa di tengah seperti ini. Ya, jadi yang panel-panel power window semua juga udah kita finishing ulang jadi blackwood ya. Kemudian untuk jok, karena ini jok jadi hitam, door trim juga udah langsung set kit langsung jadi hitam seperti itu guys ya. Jadi jok door trim depan, tengah, belakang semua udah langsung hitam seperti ini. Dan semua panel yang tadinya hitam doff kita juga udah ubah jadi blackwood guys ya. Oke, ini yang baris kedua. Jadi paling belakang kalian udah lihat, baris kedua kalian udah lihat ini. Oh ya, itu panel AC kalian bisa lihat nih semua jadi hitam ya, termasuk roof monitor semua juga jadi hitam. Oke, sekarang kita mau lihat lagi dari baris pertama mobil ini guys. Oke, yang baris pertama guys ya, ini kemarin datang pecah-pecah jadi berapa entah dah ya, tapi kalian bisa lihat mulus ya. Kita kombinasikan juga dengan black piano, kontras dan langsung cantik guys ya. Di tengah juga sama, kalian bisa lihat ya, kita restorasi habis mobil ini. Meskipun satu dua hal masih ditinggalkan, tapi cukup oke lah ya. Kisi AC semua utuh. Mudahan yang saya satu lagi kerjain yang dari Jambi nggak ada yang utuh. Teman-temannya nggak ada yang utuh. Ini masih mending nih utuh ya. Dan kita black piano juga di area tengah. Kemudian juga yang cukup rumit di setir guys. Yuk kita lihat ke setir sono. Ini kemarin datang juga ini tulisan semua sudah hilang semua. Dengan seperti biasa kalian tahu nih warnanya kan silver ya. Udah hilang semua. Sekarang udah jadi seperti ini. Black piano yang tulisannya juga udah nyala guys ya. Lampunya udah nyala, udah nggak gelap lagi ya, seperti itu. Emblem tengah pun juga udah kita restorasi jadi warna hitam ya. Ini black piano seperti ini, jadi kembali utuh, kelihatan brand new ya, 100% baru. Di sini juga kita pakai kulit microfiber, kita rajut ulang ya, jadi kelihatan cakep, udah utuh lagi. Kemudian konsol tengah, dashboard, peredam kita yang ekstrim juga udah kita pasang di sini. Kita pakai beberapa layer guys ya, jadi nggak pernah satu layer aluminium foil sekedar ditempel, itu enggak ya. Buat kita itu pemasangan peredam yang tidak sempurna ya. Jadi bayanginnya kayak kita ngecat mobil masih epoksi doang ya. Kita ngomong sama si ownernya mobil, udah pak, mobil bapak udah saya cat ya, tapi epoksi doang ya, nggak karuan kan. Ini sama juga ya, aluminium foil itu kalau ibarat untuk peredam itu hanya dasarnya doang guys. Berarti butuh layer-layer di atasnya. Dan hati-hati, nggak bisa semua dipasang peredam. Karena apa pertimbangannya? Contoh pilar guys ya. Pilar ini kalau dipasang peredam aluminium foil seperti itu pasti ngeganjel. Karena kan untuk ceklokannya itu bisa cekluk masuk ke dalam, itu jaraknya cuman nggak sampai 1 mili ya. Padahal peredam ngomong yang punya kita 2 mili, 1,8 mau berapa mili, pasang dah di sini, nggak akan nyeklok. Ada bahan-bahan khusus yang memang untuk pemasangan di pilar yang nggak bisa pakai bahan aluminium foil itu guys ya. Kira-kira sih seperti itu. Jadi redaman yang dipakai di setiap mobil, setiap bahan, setiap posisi itu beda-beda guys ya. Contoh mobil ini pintu tengah dengan pintu elektrik ya. Kalau itu dibikin berat, motornya kuat nggak ya. Apalagi ini mobil udah usia, berarti sampai tahun ini udah 13 tahun kira-kira. Motornya kuat nggak kalau pas jalannya nanjak, buka tutupnya ya. Bagasi juga seperti apa. Jadi kita nggak bisa asal aja pasang peredam. Ada tekniknya guys, ada caranya, ada komposisi yang harus pas diracik, diramu untuk setiap mobil guys. Dan demikian guys ya. Kalian bisa ikuti tadi restorasi mobil ini yang cukup rumit guys ya, cukup rumit pengerjaannya. Ini ada pengerjaan perbaikan kaki-kaki juga ya. Seringkali setir kolom itu bermasalah, klutuk ya.
Ini sama, kletuk-kletuk juga. Kletuk-kletuknya yang cukup parah udah kita benahin dan udah beres. Ya, masih ada PR-PR yang lain yang harus masih diselesaikan oleh ownernya, tapi berhenti dulu. Ya, budgetnya udah lumayan besar, berhenti dulu. Akan dilanjutkan lagi di lain kesempatan. Seperti itu guys. Ya, jangan lupa untuk kalian untuk like, comment, subscribe di channel YouTube kita ini supaya kalian bisa dapatkan informasi otomotif yang lebih lagi untuk restorasi, untuk modifikasi, untuk bikin VIP ya di banyak mobil ya. Kita di mobil-mobil yang kecil juga ada, macam kayak Brio kita juga ada, Nissan Serena kita ada, Foxy kita ada beberapa, Innova Reborn banyak sekali, Fortuner banyak sekali ya, Pajero lama, Pajero baru kita ada guys ya. Kita nggak ngomong semua mobil baru, mobil lama dan baru semua kalau dimodif bisa lebih asik ya. Asiknya apa? Kelihatan naik kelas, dinaikin juga lebih nyaman ya, fungsi dapat, nyaman dapat, keren dapat, mau nggak ya? Kalau kalian mau bisa lihat lagi ya di Instagram kita, di TikTok kita, kalian bisa lihat banyak macam modifikasi dan kalian bisa langsung gas mobil kalian ke workshop kita di Garuda Jaya Modifikasi Jalan Dr. Cipto 143 Semarang. Kita memang belum ada cabang dimanapun karena pengerjaan kayak gini rumit guys. Kita nggak bisa buka cabang sembarangan. Ada yang beberapa juga mau franchise, nggak bisa kayak gitu guys. Nanti akan mengecewakan ke banyak orang guys. Ya, pengerjaannya nggak semudah itu. Butuh ketelitian dan butuh penanganan yang lebih lagi, yang lebih detail, lebih intensif, terus menerus dicek untuk pengembangan-pengembangan yang lain. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Seperti itu guys. Thank you atensinya guys. Dan sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.